Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Dwi Septianingsih, Prodi Teknologi Industri Pertanian Universitas Teknologi Sumbawa Angkatan 19. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen rantai pasok dari PT Fast Food Indonesia Tbk. PT Fast Food Indonesia Tbk didirikan oleh kelompok usaha Gilail pada tahun 1978. Nah, terdaftar sebagai perusahaan publik sejak tahun 1994. Perseroan mengawali usaha warabala dengan pembukaan restoran KFC pertama pada bulan Oktober 1979 di Jalan Melawai, Jakarta. Keberhasilan restoran KCR Quick Service Restoran pertama ini kemudian diikuti dengan pembukaan restoran KFC di kota-kota besar lainnya di Indonesia. Sebagai pemegang hak waralaba tunggal KFC hingga saat ini, perseroan senantiasa membangun brand KFC dan berbekal keberhasilan perseroan selama 26 tahun. KFC telah menjadi brand hidangan cepat saji yang paling dominan dan dikenal luas sebagai jaringan restoran cepat saji di negeri ini. Pada saat ini, perseroan memiliki 237 restoran, termasuk 1 unit mobil catering di 50 lebih kota besar di Indonesia, mempekerjakan sekitar 1.280 karyawan. Adapun manajemen rantai pasok dari PT Fast Food Indonesia Tbk yaitu supply chain management. Nah, yang pertama jaringan supply chain-nya yaitu raw material, di mana bahan baku dari proses penyajian makanan yang dilakukan oleh PT Fast Food Indonesia adalah berupa ayam, sayuran, bumbu-bumbu, kentang, dan bahan untuk pembuatan puding. Kemudian supplier, sedangkan supplier yang terkait pada mata rantai ini adalah pihak yang menyediakan bahan baku membuat makanan cepat saji, yaitu PT Fast Food Indonesia RCC Surabaya memiliki beberapa supplier. Biasanya perusahaan ini mengambil bahan baku dari supplier yang menyediakan bahan baku pada saat pemesanan dilakukan. Kemudian manufacturing yaitu proses ini sebagian dilakukan sendiri oleh PT Fast Food Indonesia yang nantinya makanan tersebut akan siap dijual pada customer. Kemudian distribution. Proses distribusi ini juga dilakukan sendiri oleh perusahaan. Biasanya perusahaan langsung mengirimkan bahan-bahan makanan ke gudang-gudang. Kemudian customer dari perusahaan ini biasanya adalah masyarakat yang ingin menikmati makanan cepat saji. Manajemen rantai pasok yang kedua yaitu supply chain diagram, di mana kita lihat di sini bahwa piramid activities yang pertama inbound logistik. Nah, dalam hal ini logistik yang masuk adalah bahan baku makanan dan mesin pengolah makanan yang tersedia untuk bahan baku yang pertama yaitu ayam. Semuanya disuplai oleh supplier. Suppliernya adalah Wonogoyo Group. Nah, ayam disuplai sudah berbentuk potongan sesuai dengan yang dipesan, misalkan khusus dada, paha maupun sayap. Dalam hal jangka waktu suplai, untuk outlet dalam kota Surabaya dilakukan tiap hari, sedangkan untuk outlet yang berada di luar kota Surabaya dilakukan tiap bulan. Kemudian sayuran umum. Nah, sayuran disuplai oleh supplier yang didomisilinya berdekatan dengan outlet atau lokal. Khususnya di dalam kota Surabaya, supplier untuk sayuran hanya satu saja, sedangkan outlet yang berada pada luar kota pembelian bahan sayuran dilakukan di pasar. Kemudian sayur khusus. Nah, sayur khusus didatangkan dari Jakarta atau kantor pusat. Setelah itu dimasukkan di gudang Surabaya atau Margoyo Mulyo.
kemudian didistribusikan ke outlet yang ada di Jawa Timur. Nah, kemudian kentang. Bahan ini diimpor langsung dari luar negeri, kemudian dimasukkan ke gudang yang ada di Jakarta. Setelah itu, distribusikan ke regional, kemudian regional tersebut mendistribusikan ke outlet. Kemudian bumbu-bumbu. Nah, bumbu-bumbu yang tersedia di KFC lebih dikenal dengan sebutan bumbu 11 macam. Bumbu-bumbu tersebut langsung didatangkan dari KFC pusat yang terletak di Kentucky, USA. Kemudian beras. Ada dua jenis beras, non-organik dan organik. Untuk non-organik suplai oleh supplier lokal, sedangkan untuk organik langsung didatangkan dari kantor pusat atau Jakarta. Yang kedua yaitu operasi. Untuk operation di masing-masing outlet, pengolahan makanan sudah berdasarkan SOP, standar operasional kerja. Nah, yang dikeluarkan oleh perusahaan. Misalkan dalam memasak ayam, pertama-tama ayam tersebut dipijat-pijat, setelah itu ditaburi dengan tepung, lalu dipijat-pijat lagi. Nah, setelah itu dimasukkan ke tempat pemasakan dengan kuota 40 potong ayam. Suhu dalam memasak tersebut pada suhu 120 derajat Celcius selama 20 menit. Dan semua itu sudah terkomputerisasi. Selanjutnya, dimasukkan ke tempat penyimpanan makanan yang sudah diatur panasnya, sehingga ayam tersebut tetap hangat. Apabila ayam tersebut tidak laku selama 2 jam, maka ayam tersebut didaur ulang untuk membuat jenis makanan yang lainnya dan lain-lain. Dalam hal pembuatan puding, pembuatan tersebut dilakukan di gudang, tidak di outlet. Jadi, gudang mengirimkan puding ke outlet-outlet yang ada. Kemudian yang ketiga yaitu outbound logistik. Nah, untuk outbound logistik adalah hasil dari kegiatan penjualan. Laporan penjualan berdasarkan dari outlet-outlet yang ada. Pelaporan dari outlet dilakukan setiap hari. Close transaksi. Data tersebut disimpan di server outlet, setelah itu dikirimkan ke kantor pusat yang ada di Jakarta. Kantor pusat kemudian mengirimkan data tersebut ke RSC Surabaya. Di RSC Surabaya, data tersebut dicek dan disesuaikan. Setelah itu, data tersebut dikirimkan lagi ke kantor pusat di Jakarta. Kemudian yang keempat yaitu marketing and sales. Dalam marketing and sales yang dilakukan PT Fast Food Indonesia menentukan target segmen pembeli adalah masyarakat luas. Dan dalam proses memasarkan produknya dengan melakukan promosi dan membuat citra yang baik kepada pelanggan, sehingga diharapkan kesan yang baik bisa menyebar ke calon pelanggan yang datang. Yang kelima yaitu service yang diberikan perusahaan kepada pelanggan, yaitu yang pertama informasi waralaba KFC. Untuk saat ini KFC tidak melakukan kerjasama dalam bentuk sub waralaba untuk merek KFC, kecuali kerjasama dalam bentuk lain, yaitu kerjasama sewa lokasi, kerjasama investasi atau tidak termasuk gedung atau bangunan, kerjasama investasi termasuk gedung atau bangunan. Pengiriman yang syarat dari kerjasama yaitu surat penawaran yang dilengkapi dengan keterangan data lokasi yang meliputi luas area minimal 300 meter persegi, foto lokasi dengan radius plus minus 5 km yang membuat info aktivitas yang ada, kemudian lampiran data statis dari lokasi yang ada atau data penduduk. Kemudian yang ketiga layanan pesan antar. Nah, KFC menyediakan layanan pesan antar. Tinggal telepon KFC terdekat. KFC akan langsung antar pesanan ke alamat pelanggan yang memesan, namun dengan syarat sebagai berikut.
batas wilayah antar maksimum 5 km dari restoran KFC ke alamat yang dituju. Kemudian jarak waktu pemesanan dengan pengantaran plus minus kurang lebih dari 30 menit sejak diterimanya pesanan oleh restoran. Kemudian pesanan delivery di bawah 30.000 sebelum pajak dikenakan biaya tambahan sebesar 4.000. Kemudian maksimal pesanan delivery untuk jenis paket adalah 50 box. Kemudian yang ketiga yaitu layanan KFC Catering. KFC Catering dan Home Delivery adalah salah satu bentuk layanan KFC kepada customer dalam memenuhi kebutuhan konsumsi berbagai acara keluarga atau kantor. Kapan dan di mana saja customer dapat melakukan pesanan delivery melalui restoran KFC dalam jumlah tertentu maksimum 50 box dan bisa diantar ke tempat yang diminta. Sedangkan pesanan besar atau lebih dari 100 box fasilitas catering yang pertama yaitu peralatan, makanan dan minuman. Yang kedua yaitu checking birthday, ulang tahun anak. Yang ketiga MC dengan biaya tambahan praktis dan terencana. Pilih menu lengkap dan variatif, kru yang ramah dan gesit. Nah, setelah layanan catering, ada pun juga layanan infoline. Infoline merupakan bentuk media komunikasi yang disediakan pihak KFC untuk memfasilitasi dan penyampaian komplain atau customer dan informasi lainnya yang berkaitan dengan KFC. Kapan di mana saja via telepon melalui infoline, diharapkan komplain dan informasi lainnya dari customer akan terinput dengan lebih baik dan diproses secara lebih efektif. Support activities yang pertama itu infrastruktur PT Fast Food Indonesia. Tata letak, penempatan bahan baku dan barang jadi untuk mengoptimalkan pemanfaatan tempat atau gudang yang disesuaikan dengan outlet yang tersebar. Untuk penggunaan SI atau TI sudah diterapkan dengan baik. Kemudian tata tertib kepegawaian seperti jam kerja, libur, cuti dan tata tertib lainnya. Kemudian yang kedua itu manajemen SDM PT Fast Food Indonesia. Dalam hal ini manajemen SDM pada perusahaan ini melakukan rekrutmen berdasarkan laporan dari kantor pusat maupun RSC yang berhak menentukan adanya rekrutmen atau tidak. Hanya di kantor pusat RSC melakukan pengajuan saja. Nah, yang ketiga yaitu pengembangan teknologi PT Fast Food Indonesia. Untuk pengembangan teknologi yang dilakukan oleh perusahaan ini sudah bagus. Semua klien termasuk mesin kasir sudah terhubung dengan jaringan. Dalam hal server, setiap outlet memiliki server. RSC juga memiliki server dan kantor pusat memiliki server. Semua aplikasi berlisensi. Untuk teknologi jaringan menggunakan Citrix dengan konsentrasi ke sharing aplikasi. Dalam hal pengembangan software menggunakan bahasa pemrograman Magic. Kemudian yang keempat yaitu pengadaan bahan PT Fast Food Indonesia. Dalam melakukan pengadaan bahan baku yang dilakukan oleh perusahaan ini bekerja sama dengan supplier lokal, khusus bahan baku tertentu, misalnya sayur dan beras. Sedangkan untuk bahan baku lainnya dikirim dari gudang pusat. Pengadaan bahan baku dilakukan ketika persediaan barang mencapai kondisi batas minimum. Manajer memilih melakukan pengadaan bahan baku berdasarkan safety stock karena permintaan oleh customer yang tidak stabil, tetapi masih bisa diperkirakan. Adapun supply chain strategi dari PT Fast Food Indonesia yaitu strategi yang sudah pada tingkatan strategi FIT, di mana produk yang dikeluarkan merupakan produk yang fungsional karena merupakan makanan sehari-hari, misalnya nasi, ayam, dan lain-lain. Produk tersebut juga bisa dikatakan inovatif karena makanan yang dikeluarkan adalah beraneka ragam, sesuai tren permintaan. PT Fast Food Indonesia juga responsif dalam melakukan pelayanan terhadap pelanggan dengan adanya servis seperti layanan pesan antar. Rantai pasok berikutnya yaitu desuplin point.
Nah, letak discipline point produk yang dijual oleh PT Fast Food Indonesia berada pada posisi Mades to Stock. Karena semua makanan yang diproduksi oleh perusahaan ini dibuat tanpa ada pesanan dan semua makanan akan dibeli oleh customer. Kelompok kami tidak mengajukan usulan perubahan posisi discipline point karena perusahaan sudah memperkirakan jenis produk apa yang sekiranya paling laku pada saat itu. Kemudian jaringan supply chain. Dalam hal penentuan lokasi gudang, yang PT Fast Food Indonesia mempunyai gudang di kantor pusat atau Jakarta. Untuk melayani outlet yang ada di seluruh Indonesia, di regional pun terdapat gudang untuk melayani tiap outlet yang ada di regional tersebut. Tetapi untuk RSC Surabaya menangani Jawa Timur dan Bali dalam hal penyimpanan bahan baku atau gudang. Kenapa Bali ikut Jawa Timur padahal gudang? Karena wilayah Bali outlet tidak terlalu banyak dan apabila didirikan gudang, kos yang dikeluarkan lebih banyak daripada biaya pengiriman. Oleh karena itu gudang jadi satu di Jawa Timur atau Surabaya. Setiap outlet, hanya outlet di luar kota Surabaya pun memiliki tempat penyimpanan atau gudang kecil yang bahan baku tersebut diperoleh dari gudang yang ada di Surabaya. Setiap gudang terdapat freezer sehingga bahan baku dapat awet tahan lama. Kemudian yang keenam, pengelolaan permintaan dan perencanaan produksi. Manajemen outlet di sini yang memberikan otoritas dalam perencanaan produksi termasuk bahan baku, jumlah pesanan mingguan atau volume pesanan sama dengan permintaan dikurangi persediaan. Permintaan adalah siklus pembelian, lead time atau safety stock. Manajer mempertimbangkan data historis penjualan dan kegiatan promosi atau faktor cuaca untuk menghitung omset dan kemudian diubah sesuai dengan jumlah bahan baku. Nah, pengolahan permintaan untuk mengatur bahan baku, prosedurnya adalah formulir permintaan ditangani oleh manajer outlet, setelah itu dikirim ke gudang. Kemudian yang ketujuh yaitu pengelolaan persediaan. Nah, setiap hari sebelum bekerja, staf melakukan cek persediaan bahan baku. Data ini adalah untuk melakukan perhitungan kuantitas pesanan. Kemudian yang ke-8 itu manajemen pengadaan. Nah, gudang menerima pesanan untuk mengelola makanan seperti jumlah pesanan bahan baku. Setelah memesan, gudang melihat persediaan yang ada dan data pengiriman. Hari berikutnya melalui email atau fax dikirim ke supplier yang menurut kuantitas dan tanggal untuk produksi dan transportasi ke outlet-outlet. Kemudian yang ke-9 itu manajemen transportasi dan distribusi. Di gudang untuk melakukan pengiriman bahan baku berdasarkan urut outlet dan waktu kedatangan bahan baku diperlukan dalam sistem selanjutnya. Pada sistem menghasilkan tabel ringkasan yang kemudian dilakukan pengepakan dan pengiriman yang diatur oleh petugas transportasi dengan mempertimbangkan kapasitas kendaraan, rute pengiriman, dan konsumsi bahan bakar. Kemudian pengamanan bahan dan Kemudian yang terakhir yaitu distorsi informasi dan bullwhip effect. Dilihat dari sejarahnya, banyak masalah KFC selama akhir 1980-an yang dikelilingi menu yang terbatas dan ketidakmampuan untuk dengan cepat membawa produk baru ke pasar. Selama tahun 1980-an, konsumen mulai menuntut makanan sehat dan KFC dihadapkan dengan menu yang terbatas, terutama terdiri dari makanan yang digoreng. Dalam rangka untuk mengurangi citra KFC sebagai makanan yang tidak sehat, KFC memperkenalkan berbagai produk baru dengan meningkatkan popularitas makanan sehat kepada konsumen. Efeknya, peningkatan permintaan menyebabkan sejumlah perubahan dalam sajian menu KFC. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang manajemen rantai pasok dari PT
fast food Indonesia. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.